pemirsa, segala sesuatu yang masuk dalam tubuh secara berlebihan tentu tidak baik, termasuk alkohol yang masuk di dalam tubuh. Minum-minuman beralkohol atau yang sering disebut minuman keras membahayakan dan berdampak negatif bagi kesehatan. Faktanya, mengkonsumsi alkohol rutin atau dalam jumlah tinggi menyebabkan gangguan serius pada sistem saraf pusat. Selain itu, alkohol mempengaruhi sistem saraf dengan menghambat distribusi sinyal antara saraf tulang belakang dengan otak. Alkohol diserap oleh darah yang pada akhirnya mempengaruhi saraf sehingga memicu mati rasa. Alkohol merupakan depresan yang menekan kinerja sistem saraf pusat. Alkohol pun dikenal meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutrik atau GABA dan melemahkan glutamin. Dampaknya, koordinasi tubuh seseorang menjadi tumpul. Kurangnya koordinasi dan perilaku yang tidak terkontrol merupakan efek paling terlihat ketika seseorang mabuk. Konsekuensi lainnya dari konsumsi alkohol secara rutin atau berlebihan berdampak pada masalah medis yang berat, seperti serangan jantung, stroke, dan demensia yang berpotensi terjadi. Di Indonesia, alkohol telah banyak merenggut banyak korban. Baru-baru ini di Garut, Jawa Barat, 15 pemuda menghembuskan nafas terakhirnya secara hampir bersamaan karena menenggak minuman keras oplosan. Bukan kali ini saja miras oplosan merenggut nyawa penenggaknya. Masih banyak tragedi hilangnya nyawa akibat menenggak miras oplosan. Apa itu miras oplosan? Dan bagaimana miras mempengaruhi kesehatan tubuh? Ikuti bahasannya di Kata Dokter malam ini. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di Kata Dokter dan ini adalah episode pertama di tahun 2015. Kami ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga pada tahun 2015 kita lebih sehat, kita lebih bugar, ya. Namun kemeriahan tahun baru ini juga cukup di hati saja karena kita juga ingin mengucapkan belasungkawa dengan adanya kecelakaan AirAsia KZ8501. Tapi dengar-dengar pemirsa sih dari berita katanya ada yang selamat. Kita doain aja ya pemirsa, mudah-mudahan ada yang selamat. Tapi bagaimanapun juga bagi keluarga yang ditinggalkan, kita doakan agar mereka tabah karena kematian itu hanyalah hak Allah. Baik pemirsa, topik kita pada malam hari ini adalah tentang bahaya konsumsi miras. Biasalah pemirsa, kalau tahun baru itu kadang-kadang orang suka lupa daratan. Kadang-kadang juga mengkonsumsi miras yang dioplos dengan berbagai macam. Katanya sih ada yang dioplos dengan pembunuh nyamuk dan sebagainya. Dan tentunya kita akan membahas ini lebih dalam lagi bersama dengan para pakarnya. Tapi sebelumnya saya ingin pemirsa juga mengetahui ada superfood info, yaitu tentang makanan penetral mabuk alkohol. Tahu nggak pemirsa, bahwa mengkonsumsi roti saat mabuk akan meningkatkan kadar gula darah yang membantu melawan rasa lelah saat mabuk. Hal ini dikarenakan roti dapat menyerap sebagian kandungan alkohol yang ada di dalam darah. Kemudian, buah yang memiliki rasa sitrus seperti jeruk nipis, anggur, dan jeruk memiliki manfaat besar untuk mengatasi mabuk karena dapat melawan racun dalam perut sekaligus menaikkan energi dan mengurangi sakit kepala. Yogurt dan madu juga ternyata saat mabuk minuman alkohol disarankan juga untuk langsung mengkonsumsi madu dan yogurt karena memiliki senyawa yang memecah unsur racun alkohol. Dan yang terakhir adalah ternyata rempah jahe. Rempah jahe yang satu ini terkenal sebagai obat yang manjur untuk menghilangkan mual dan muntah. Hanya dengan mengunyahnya maka dapat menghilangkan mabuk dan merangsang pengeluaran racun alkohol. Pemirsa, semua itu bisa kita percaya. Karena kata siapa? Kata dokter pastinya. Saat berjumpa dirinya, suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku sapa dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta?
cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa getaran dalam dada saat dirinya. Tuh, makasih loh udah mau datang ke sini di Kata Dokter, Gaby dan Matias. Nih ngomong-ngomong malam tahun barunya gimana? Seru nggak? Seru ya, kita Ini punya kan biasanya kalau anak-anak band juga kadang-kadang kan suka dicampur lah dikit-dikit katanya biar kalau ngebandnya lebih asik, kemudian musiknya lebih oke pakai miras. Gimana? Gaby? kebetulan nggak Nggak. bisa minum bir ya. Terus Matias sendiri? Waduh, nggak suci banget. Nggak suci banget, tapi sesekali pakai ya? Ya untuk mengangkat tubuh aja. Iya, Biar tapi kita- ya bagaimanapun juga pemirsa, bagaimanapun juga ya itulah kadang-kadang dalam keramaian tahun baru dan sebagainya kita kadang-kadang lupa minum minuman keras, apalagi kalau sampai minuman keras itu dioplos dengan campuran macam-macam sehingga mengakibatkan justru bukan mengakibatkan kesenangan tapi justru kematian seperti peristiwa di awal Desember terjadi 15 orang yang meninggal di Garut. Nah pemirsa, seperti biasanya saya akan mengundang seorang bintang tamu yang cantik. Dan ingin tahu siapa dia? Bintang tamu kita ini sebenarnya namanya adalah Fitri Andriani. Dia adalah seorang penyanyi, tapi dia itu bisa mengorbit pemirsa karena penampilan dan wajahnya mirip Syahrini, ya, yang langsung dia mengikuti perlombaan dan memenangkannya. Kemiripan wajahnya dengan artis cetar tersebut dibuktikan lewat wajahnya dan gaya make up-nya dan rambutnya hingga mode busananya. Hingga darah cantik ini dijuluki Syahrini KW. KW itu ada KW1, KW2 asli tapi palsu. Namun meski memiliki kecantikan yang layaknya Cleopatra, bintang tamu Kata Dokter malam ini pernah diberitakan akan bunuh diri. Bunuh diri pemirsa, kenapa? Putus cinta, galau, nggak tahu. Nanti kita tanya deh. Apakah disebabkan oleh karena minuman keras? Langsung saja kita sambut Hyara Cleopatra. Yara, kok serem banget sih diary kamu nih katanya mau bunuh diri, gimana nih? Kok bisa sampai mau bunuh diri, kenapa? Karena miras? Enggak, dokter. Karena Karena apa? sesuatu- Putus cinta, kan tadi inikah cinta? Aduh, karena ada sesuatu tragedi. yang Sesuatu membuat- tragedi? tapi bukan miras ya. Nah, tragedi apa itu pemirsa? Kita tunggu bahasan dengan Hyara Cleopatra setelah yang berikut ini. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Kembali nih Hyara Cleopatra. Kamu emang mirip Syahrini ya gaya-gayanya. Masa sih, dokter? Iya. Cuma dokter ini bingung gitu. Kenapa sih sampai kamu mau bunuh diri itu? Apa gara-gara miras? Kamu alkohol, suka minum alkohol? Enggak, bukan dok. Kenapa? Karena memang aku biasanya di dunia ini kan aku memang baru ya. Biasanya kan nggak ada yang ngebully setelah aku ada gelar jadi kawinnya Syahrini. Jadinya banyak yang ngebully aku dok. Ngebully maksudnya gimana? Ya mengucap-ngucap kata-kata yang tak pantas Oke. kayak gitu. Padahal yang milik kamu juga sebenarnya kan Teh Syahrini sendiri, yang bukan dia aku. mengatakan bahwa kamu ini mirip sama dia, jadi bukan kamu ngaku-ngaku ya? Ya bukan. Makanya kan setidaknya aku di sini bukan ngaku-ngaku mirip Teh Syahrini, tapi Teh Syahrini sendiri yang memberikan gelar itu. Gitu. Oke. Satu cerita sekarang malam tahun barunya dihabiskan bersama siapa? Bersama sang kekasih atau cuman? Aku ngamen, nyanyi keluar kota, seru dong. Oke. Terus tapi merayakan tahun baru juga dong? Oh iya dong, kan di sana diundang ya di suatu daerah. Aku Jadi nyanyi di sana. orang tahun baru mah seneng-seneng, kamu masih tetap aja mesti kerja. Kerja, Ya? iya. Kerja. Ya alhamdulillah Allah memberikan rezeki itu ya dok ya. Kita harus syukuri gitu. Nah, sekarang kan dibilang KW-nya Syahrini. Nah, setelah dapat gelar KW-nya Syahrini ini emang jobnya makin lama makin Aduh, banyak. alhamdulillah sujud syukur sama Allah ya subhanahu wa ta'ala ya. Sekarang tuh banyak tawaran kontrak, undangan ke TV-TV. Tapi lagunya kan bukan lagu-lagunya Syahrini kamu nyanyiin.
banyak kalau undangan itu maunya lagunya Teteh Sarini gitu. Jadi aku memang Tapi sebenarnya Hyara sendiri lebih banyak berkecimpung di lagu-lagu yang dangdut. Ya, jadi kalau dia udah mulai bosan dengan lagu itu, kamu juga nyanyi lagu dangdut. Iya, gitu. dangdut, ya. Oke. Nah terus Hyara sendiri hobinya apa? Aku hobinya nyanyi, Dok. Hanya nyanyi aja. Ngomong-ngomong Acting nih, juga. lingkungan kamu kan pasti tahun baru atau apa deket lah dengan minuman keras atau kayak gitu. Tentu. Terus kamu tuh gimana sih cara nolaknya supaya kamu nggak kena, atau kamu juga ikut ya dikit-dikit deh daripada nggak enak sama temen-temen? Ya mungkin menghargai, menghormati ya, sedikit-sedikit mau diminum ataupun enggak, yang penting kita megang gitu ya. Sebenarnya saling menghormati aja sih. Pernah sampai mabok nggak? Enggak. Enggak, cuman liar-liar dikit gitu ya. Lihat-lihat dikit, sedikit lah gitu. Nah, rencananya kamu ke depan seperti apa? Tahun baru ini kan kamu pasti punya harapan, tahun 2015 nih aku pengennya seperti apa? Iya, aku pengennya lebih sukses lagi ya, Dok. Tentunya lebih terkenal lagi, asik. Lebih terkenal lagi ya. Alhamdulillah lah, pokoknya sekarang Nggak ini berat juga. tuh, atau kamu pengen mengatakan, gue nggak mau kawenya Syahrini, gue kepengen lebih mandiri menjadi diri Itu sendiri. dia, Dok. Jadi nama Hyara Cleopatra aku tuh tenggelam sama namanya KW-nya Syahrini. Cuma sih aku ambil hikmahnya ya. udahlah. Setiap ini ambil hikmahnya. Mungkin jalan aku seperti ini. Cuma memang aku mau ngelepasin gelar itu sih. Iya, dengan pelan-pelan kamu Dengan menjadi diri kamu pelan-pelan. sendiri gitu Iya. ya. Ya deh, didoain sama dokter. Aduh, makasih Iya. ya, dokter. Aduh. Nah, sekarang yang dokter ingin tahu, kalau kamu stres atau sedih kayak kamu dibully, ya, apa yang kamu lakukan biasanya? Nangis. Nangis? Iya dong, nangis gitu ya. Kok kayaknya aku salah apa sih sehingga seperti itu, depresi ya, stres di kamar, nangis, sempet mau bunuh Nggak diri. sampai minum? Oh enggak dong, Dok. Nggak minum bangsanya obat-obatan penenang? Oh enggak, Dok. Obat tidur ya? Obat tidur ya kan? Nah itu juga kan tetap aja bahaya kan? Tapi kan memang stres, Dok, nggak bisa tidur, nangis terus, ya kan, karena kan dibully terus kan, di YouTube, di sosial media tuh dibully terus kan, kayaknya terkesan aku tuh kayaknya salah apa sih sampai image aku tuh buruk sekali gitu loh. Kamu pernah dengar kan yang 15 orang meninggal di Garut itu? Tanggapan kamu sendiri gimana gara-gara Sangat miras miris oplosan? sekali. Bangsa Indonesia yang sudah maju, yang sudah merdeka, kenapa mereka itu mau minum oplosan kayak begitu gitu? Sangat disayangkan ya, karena memang nyawa itu sangat berharga. Iya. Ya kan, Nah, jadi itulah. dia tidak bisa menghargai Iya nyawa tuh yang pemirsa, sendiri. sama. Begitu gampangnya nyawa itu terenggut oleh karena minuman keras ya pemirsa ya. Tapi kita akan membacakan seperti apa sih fakta miras itu. Terdapat 3 jenis minuman beralkohol atau minuman keras, yaitu bir, minuman anggur, dan spiritus. Masing-masing dengan kadar etanol berbeda-beda. Spiritus dan vodka mengandung etanol yang telah mengalami proses pemurnian dan berada dalam kadar yang lebih tinggi. Kandungan etanol dalam minuman keras seperti bir biasanya berkisar antara 4% sampai dengan 6%. Namun ada produk yang dapat mencapai hingga 12%. Dengar pemirsa, ya. Minuman anggur dapat mengandung 9% sampai 16% etanol. Sedangkan produk dengan kadar etanol lebih tinggi seperti spiritus dapat mengandung hingga 20%, bahkan mencapai 96% etanol. Pasti pemirsa mau tahu seperti apa sih miras oplosan itu sejarahnya dan bagaimana faktanya. Kita akan saksikan di segmen yang berikut ini. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.